Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, kita akan melakukan kegiatan pembelajaran. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran ini, silakan pimpin doa. Silakan Wawan melakukan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Dan ini pertemuan pertama, Bapak ingin berkenalan dulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, Bapak akan berkenalan melalui absennya ya. Nih, Bapak akan panggil Handi. Asal sekolah SMA 1 Languan, Pak. Oh iya. Ya. Sulawesi Utara, Pak. Oke. Sebelum masuk ke penjelasan materi, Bapak ingin bertanya dulu, apakah di antara kalian ada tahu apa itu database? Penyimpanan data. Ya, Hendra, penyimpanan data. Ya. Tabel data. Ya, Ahmad Juni, tabel data. Tujuan pembelajaran. 1. Membuat basis data. 2. Memproyeksikan basis data. Akan presentasikan apa itu database. Ya, database. Ya, di sini karena pertemuan pertama Bapak akan membahas tentang struktur hierarkis basis data. Ya, tuh kata profesor tuh. Perhatikan dulu tulisnya ya. Ya, basis data. Keberadaan basis data tidak lepas dari adanya media penyimpanan klasik seperti lemari arsip. Basis data muncul dari adanya kebutuhan yang sama dengan keberadaan lemari. Ya, keunggulan penerapan konsep database. Pertama, kecepatan dan kemudahan. Kedua, efisiensi ruangan penyimpanan, keakuratan, ketersediaan, kelengkapan, keamanan, kebersamaan pemakai. Ya, komponen basis data. Ada tabel, ada record, ada field, ada item data, ada karakter. Nah, tabel ini pengertiannya file terdiri dari record-record yang menggambarkan suatu kesatuan data yang sejenis. Record, file terdiri dari record-record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis, misalnya file mata kuliah, berisi tentang semua mata kuliah yang ada. Kumpulan dari field membentuk suatu record. Record menggambarkan suatu unit data individu tentu. Item data mempresentasikan suatu atribut dan record yang menunjukkan suatu item data, misalnya nama, alamat, jenis kelamin, habis itu agama, tempat lahir, yaitu item data. Karakter merupakan bagian data yang terkecil, dapat berupa karakter numerik, huruf, ataupun karakter-karakter khusus yang membentuk suatu item data. Contohnya, nama itu Saiful Fatah. Penggunaan basis data. Ya, kepegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, penjualan milik komputer. DBMS merupakan sebuah perangkat lunak yang menentukan bagaimana data dominasi disimpan, diubah, dan diambil kembali. Contoh DBMS ini yang saya katakan tadi, yang Bapak katakan, yaitu seperti Access, MySQL, Oracle ya. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Bapak ingin nanya kepada kalian, adakah setelah presentasi Bapak ini yang bisa memberikan kesimpulan ke Bapak atau pertanyaan ke Bapak atau untuk rekan-rekannya? Silakan. Ya, silakan Muhammad Juni. Ya Pak, kalau saya mau bikin website, tapi di dalamnya itu hanya foto-foto perjalanan saya Pak. Jadi website saya itu hanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Apakah butuh basis data? Untuk kehidupan sehari, ya bisa membutuhkan basis data, bisa aja tidak Pak. Tapi untuk basis data kan kita bisa buat dua jenis, yaitu statis dan dinamis. Statis dan dinamis itu ada, kalau statis itu tidak bisa ubah, kita ubah lagi dari programnya seperti Laravel atau seperti di Maven. Tapi kalau untuk dinamis, cukup kita mengklik gambar Bapak, ini foto gambar anak Ahmad Juni, ya ini foto saya sudah lama, saya menggantikan. Nah, dengan mengklik gambar itu dan mengupload seperti kita upload di Google Classroom atau di Google Drive, nah itu bisa mengganti dengan fotonya. Itu dinamis ya. Kalau sedang statis kita harus mengubahnya lagi lewat program itu ya. Tergantung dari Ahmad Juni untuk melakukan yang mana diinginkan. Saya mau nanya Pak, kalau di sekolah itu pakai database apa Pak ya? Di sekolahan ya. Sekolah. Banyak amat, yaitu bikin
database tentang nilai siswa, misalnya untuk nilai siswa aja, bisa database pustakaan, bisa database tentang promosi sekolahan. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak ingin nanya nih dari penjelasan Bapak tadi. Iya, di sini ada di presentasi Bapak ada contoh tabel data siswa, ada field, ada record, ada item data, ada karakter. Ya, ini data siswanya kan belum lengkap nih, hanya NIS, nama, nomor telepon, alamat. Field apa saja yang bisa diberikan sini? Ya, Pak Nakwawan untuk tabel ini. Mungkin jenis kelamin Pak. Iya, jenis kelamin betul. Boleh. Kalau untuk Pak Nak Sulaiman, Coba. nah, field apa saja ini yang bisa ditambahkan di sini nih? Field ya, seperti tadi seperti tadi Nak Wawan menambahkan jenis kelamin. Ya mungkin untuk umur mungkin Pak. Umur ya. Ya, iya, umur betul. Ya, untuk Nak Fuad. Ya, Nak Fuad. Field apa saja yang bisa ditambahkan di sini? Nah, Hendra, ya, field apa saja yang bisa ditambahkan di sini nih? Jadi Pak, kalau saya bisa tambahkan itu mungkin field kelas Pak Eka. Ya, betul. Ya, cukup sekian. Terima kasih atas kerjasama anak-anak sekalian. Cukup menarik dan pada paham dengan apa yang Bapak presentasikan tadi. Sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, Bapak ingin bertanya dulu dan mengambil kesimpulan. Ya, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita tadi? Silakan. Saya Pak mungkin sedikit ya. Jadi untuk merangkai database kita perlu data-data yang dibutuhkan, misalkan NIS, nama, nomor telepon, alamat untuk buat database. Ya, Ya, Pak, tambahan Pak, database adalah tempat penyimpanan data Pak, jadi sebagai bank data. Ya, betul. Kalau Bapak sudahi dulu kegiatan ini, kalian Bapak minta pergi ke grup masing-masing, grup WA, di mana di grup itu ini Bapak ada berikan link untuk pelajaran ini, baik itu berupa video maupun presentasi, bisa kalian ambil. Ya, akhir kata Bapak selesaikan dulu presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, silakan ketua kelasnya membacakan doa untuk supaya kelancaran untuk pulangnya ya. Ya, silakan Pak. Silakan Nak Wawan membacakan doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai.